Yang jelas Bawaslu ini sedang melakukan investigasi sekarang, dan kalau misalkan ditemukan unsur-unsur kesengajaan nanti akan diberikan sanksi. Nah, kalau menurut saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Harian Masjid At-Taqwa Cirebon, bahwa Partai Umat ini sekarang lagi ganjen dan lagi genit. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Umat, iya, partainya Mbah Amin, yang baru aja lolos verifikasi pemilu, sudah melanggar aturan. Kena semprit kan? Offset sih. Jadi ceritanya, tahun baru kemarin, pada tanggal 1 Januari 2022, sekelompok orang dari Partai Umat Cirebon ini melakukan sujud syukur di Masjid At-Taqwa Cirebon. Nah, setelah melakukan sujud syukur itu, ini sujud syukurnya dalam rangka mereka sudah lolos menjadi peserta pemilu di 2024. Nah, setelah sujud syukur itu, kemudian mereka seperti biasa foto-foto di dalam masjid dan membentangkan bendera Partai Umat di dalam masjid. Nah, ini kemudian memicu banyak hujatan, banyak kecaman dari beberapa tokoh nasional, terutama tokoh-tokoh Islam. Yang pertama, ini dari Ketua Harian Masjid At-Taqwa itu sendiri, yakni Pak Ahmad Yani. Ini mengatakan bahwa mereka sudah memberikan teguran secara tertulis kepada Partai Umat, khususnya Partai Umat Cirebon, dan mengatakan Partai Umat ini partai yang terlalu genit. Iya memang. Jadi menurut Pak Ahmad Yani ini, partai ini dianggap terlalu genit dan terlalu ganjen, karena merasa ini sebuah euforia karena lolos ke pemilu 2024. Nah, kemudian setelah Partai Umat ini ditegur oleh Ketua Harian Masjid At-Taqwa, kemudian Wakil Ketua Umum Partai Umat ini Nazarudin memberikan klarifikasi kepada media. Dia mengatakan bahwa ini bentuk wujud sujud syukur dan kita sudah melakukan klarifikasi ke Bawaslu bahwa tidak ada aktivitas kampanye di sana. Ya, memang. Kemudian Pak Ahmad Yani ini selaku Ketua Harian Masjid At-Taqwa ini mengatakan kita tidak pernah melarang kegiatan sujud syukurnya. Tapi yang tidak etis adalah ketika mengibarkan atau membentangkan bendera di dalam masjid. Kecaman nggak datang bukan cuma dari Ketua Harian Masjid saja, dari Ketua Umum PBNU bahkan. Gus Yahya ini juga mengatakan bahwa kita harus menghormati semua pihak. Karena masjid ini adalah milik semua umat Islam. Bukan hanya umat Islam dari golongan atau mereka yang mempunyai afiliasi dengan partai politik tertentu, khususnya di sini Partai Umat. Enggak, semua umat Islam ini, masjid ini milik semua umat Islam. Dan Gus Yahya selaku Ketua PBNU meminta Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada Partai Umat. Nah, sementara baru saja kemarin ini Wakil Presiden kita, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, ini juga memberikan statementnya bahwa ini adalah sebuah pelanggaran. Tidak boleh memang masjid ini untuk membentangkan bendera partai. Memang tempat ibadah, kemudian kantor pemerintahan, sekolah, ini memang tidak boleh, harus steril dari partai politik. Nah, memang pada peraturan KPU, alat peraga kampanye ini memang tidak diperbolehkan untuk dipasang di tempat-tempat seperti fasilitas umum, kemudian kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah dimanapun. Meskipun partai politik ini bendera partai politik ini bukan alat peraga kampanye, bukan APK. Tapi kita hanya melihat tidak etis saja, tidak pantas bahwa rumah ibadah, tempat ibadah dari berbagai agama apapun, ini tidak boleh diberikan simbol-simbol partai politik. Tidak boleh
kait-kaitkan dengan politik. Ibadah ya ibadah, agama ya agama, kemudian politik ya politik. Nah, sementara itu Bawaslu ini sedang melakukan investigasi. Kabarnya sudah memberikan teguran kepada Partai Umat. Kabarnya, tapi entah ini sudah terjadi atau belum, yang jelas Bawaslu ini sedang melakukan investigasi sekarang, dan kalau misalkan ditemukan unsur-unsur kesengajaan, nanti akan diberikan sanksi. Nah, kalau menurut saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Harian Masjid At-Taqwa Cirebon, bahwa Partai Umat ini sekarang lagi ganjen dan lagi genit. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya untuk meraih suara, meraih simpati kepada kelompok-kelompok Islam. Tentunya bukan kelompok Islam yang mayoritas. Kelompok-kelompok Islam yang kemungkinan pada waktu 2019 lalu ini adalah pendukung Prabowo, yang kemudian juga mereka adalah sebagian simpatisannya Mbah Amin, kelompok-kelompok, ya boleh dikatakan kelompok dari kelompok sebelah lah, kelompok 212, dan mereka ini juga ingin menunjukkan bahwa ini loh, Partai Umat ini adalah partai Islami, partai yang menjunjung tinggi agama Islam. Tapi kalau menurut saya memang nggak tepat tempat ibadah ini untuk membentangkan bendera. Ya kalau misalkan pemirsa Siwo TV bisa mengunduh ya peraturan pemilu nomor 5 tahun 2018, ini di sana dijelaskan bahwa ada alat peraga kampanye itu apa saja. Kalau bendera partai politik ini di dalamnya ini ada gambar atau foto caleg, kemudian ada visi misi, ini dilarang. Ini termasuk APK atau alat peraga kampanye. Tapi kalau hanya memuat lambang partai atau simbol partai, kemudian nomor urut partai dan nama partai, ini bukan merupakan alat peraga kampanye. Jadi boleh dipasang di tempat-tempat yang memang diperbolehkan, kecuali tempat ibadah, fasilitas pendidikan, kemudian kantor pemerintah dan juga fasilitas umum. Nah, kembali lagi ke Partai Umat ini yang ingin meraih suara atau ingin mencaper lah istilahnya, mencari perhatian, gegenitan kepada kelompok-kelompok Islam ini yang memang dilakukan demi untuk memperoleh suara yang lebih dari harapan di tahun 2024. Karena mereka kan janjinya, ini janjinya Mbah Amin nih, ini kan akan mengalahkan PAN di 2024. Semoga terwujud ya Mbah. Akan mengalahkan suaranya PAN. Jadi kemungkinan mereka ini mencoba untuk meraih suara dari kelompok-kelompok Islam yang minoritas, kelompok-kelompok sebelah. Tapi dengan cara dengan cara salah satunya dengan membentangkan bendera di dalam masjid. Nah, dengan kejadian ini, kok saya belum juga mendengar atau melihat statement dari Mbah Amin sendiri. Bagaimana tanggapan dia tentang kelakuan dari kader-kadernya yang ada di Cirebon ini. Kemudian juga belum mendengar atau melihat statement dari Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Ya, Opa Yusuf Kalla ini belum ada sama sekali. Padahal beliau yang seharusnya memiliki kewenangan, memiliki otoritas tentang tempat ibadah masjid ini. Nah, kemudian kalau menurut saya tentang partai-partai politik Islam yang kecenderungan untuk memanfaatkan suara-suara pemilih Islam, tapi dengan cara-cara yang seperti ini, ya kalau saya bilang sih sebetulnya mereka ini hanya mengatasnamakan Islam, tapi sebetulnya munafik kalau menurut saya. Ya karena apa? Karena di sisi lain ingin menonjolkan keislamannya dengan memanfaatkan masjid sebagai tempat kampanye, meskipun mereka mengatakan ini bukan kampanye, tapi ini kan secara simbol, kemudian juga secara tanda-tanda, ini kan mereka membawa nama partai politik itu. Jadi kalau menurut saya, kemunafikan itu benar-benar ditonjolkan sekarang. Meskipun secara nggak sadar sebetulnya mereka ini juga secara nggak sadar melakukan itu gitu loh. Dan kemunafikan ini sebetulnya juga sudah ditunjukkan oleh sang pendiri partai ini, yaitu Mbah Amin Rais. Kan kita pernah tahu ya, Mbah Amin Rais pada waktu itu ini sudah pernah bernazar akan jalan kaki dari Jakarta ke Jogja kalau Presiden Jokowi menjadi presiden. Tapi ternyata sampai sekarang 2023 ini kurang dari 2 tahun Presiden Jokowi menjabat, sampai detik ini juga belum dilaksanakan nazarnya. Bahkan sempat ada seseorang yang
entah menyindir atau satir ini bersedia untuk menggantikan posisi Mbah Amin untuk jalan dari Jakarta ke Jogja. Ya, pada akhirnya kalau kita melihat partai-partai yang seperti ini, seperti yang diusung oleh Mbak Amin ini, ya partai yang menonjolkan keislaman, tapi di dalam diri mereka ini tidak mencerminkan sifat-sifat keislaman, seperti saya bilang, partai ini partai yang munafik, ya kalau saran saya di 2024, nggak usah dipilih. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita angkat kopinya, kita minum kopi bersama-sama untuk Partai Umat dan Mbah Amin. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.